Dianggap parasit keluarga. Bab 98. Biar makin kerasa nuansa taflonnya, yang namanya saja pizza taflon. Awas panas, balas Kalandra yang meletakkan lap untuk dasar meletakkan taflonnya di nakas. Roti tawar yang disusun ya, terus disatuin pakai keju mozzarella. Tebak Sofia setelah melongok isi taflon yang tengah suaminya ambilkan untuknya. Kok kamu tahu? Kalandra terheran-heran menatap sang istri. Kan aku lihat, mas seitu tuh. Oh iya. Kamu kan koki dan sudah terbiasa masak. Semacam baru aroma apalagi sampai lihat, pasti kamu sudah tahu komposisinya. Kalandra berangsur memberikan suapan pertama pizzanya kepada Sofia. Gimana, enak? Sofia yang tengah mengunyah, mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ini enak banget. Pakai bumbu cinta spesial, ya. Ditodong pertanyaan layaknya barusan, Kalandra langsung tersipu malu. Kamu tahu saja, yang. Sofia yang masih mengunyah, susah payah menahan tawanya. Ya tahulah, mas. Aku kan istri mas. Daripada tanya ke orang pinter sekelas dukun, seorang istri jauh lebih paham suaminya. Mau kebiasaan termasuk watak suami, yang paling ngerti itu tetap istri. Lagi-lagi Kalandra tersipu. Tapi jujur, bagiku ini enak sih. Makanya aku berani kasih ke kamu. Kalau rasanya enggak mendukung, mana berani aku kasih. Apalagi di perut kamu, lihat tuh mereka senam setiap waktu. Di perut kamu berasa ada sanggar ya, yang. Seperti biasa, sebelum benar-benar tidur, Kalandra akan sibuk dengan perut Sofia yang tak jarang sampai diguncang-guncang olehnya saking gemasnya. Yang benar saja jangan diguncang gitu dong mas. Omel Sofia masih menghabiskan sisa pizzanya. Di sebelah perutnya, Kalandra yang terbahak berangsur mendekap perut Sofia. Kalandra menyemayamkan wajah maupun telinganya di sana. Seseorang mengetuk pintu dari luar dan ternyata itu Ibu Kalsum. Wanita itu membawa daim yang sudah terkantuk-kantuk dalam dekapannya. Ya Allah, masa iya taflonnya sampai ada di situ juga? Ucap Ibu Kalsum sambil menatap heran keberadaan taflon di sana. Namanya juga pizza taflon, mah. Balas Kalandra layaknya ketika Sofia menegurnya. Ibu Kalsum langsung menggeleng tak habis pikir kemudian menyerahkan daim kepada Kalandra. Mas juga masih makan pizza buatan papa. Mau dihabisin apa mau langsung bobo? Lirih Kalandra sambil menimang daim, membawanya melangkah pelan meninggalkan kebersamaan di sana. Ya sudah kalian istirahat. Mamah juga istirahat. Ini yang di perut beneran, ya, enggak bisa diem. Pamit Ibu Kalsum yang juga sampai mengusap-usap perut sang menantu. Apalagi makin hari yang di dalam perut Sofia memang makin tidak bisa diam. Makasih banyak, mah. Seru Sofia sambil tetap menikmati pizzanya. Iya. Ibu Kalsum menutup pintu kamar Kalandra dengan sangat hati-hati mengakhiri kebersamaan mereka. Kalandra yang masih mencoba menidurkan daim, berangsur menatap Sofia. Yang, besok tolong bikinin seblak ceker, ya. Besok apa sekarang? Tebak Sofia yang juga selalu siaga di setiap suaminya minta dibuatkan makanan atau minuman tertentu. Karena sejauh ini, masih Kalandra juga yang merasakan sebagian besar ngidamnya. Besok saja, yang. Sekarang aku sudah kenyang banget. Dalih Kalandra yang berangsur melangkah pelan mendekati sang istri. Ia berangsur duduk di sebelah Sofia, di tempat sebelum sang mamah datang. Aku kok penasaran,
kira-kira kenapa si Fajar beneran serius mau nikahi Jihan, ya, Yang? Tanya Kalandra membuka obrolan mereka. Sofia langsung berpikir keras. Jodoh kan cerminan diri, Mas. Dan mereka mirip banget. Ibaratnya, macam rahasia ilahilah. Maaf ya, bukan bermaksud menghina, tapi kalau dilihat dari segi fisik, sikap, sifat, sama materi Jihan, itu sama sekali bukan kriteria Fajar banget. Aku bilang gini, Mas juga tahulah korban-korban Fajar sebelumnya. Nah iya gitu, makanya aku jadi heran sendiri, balas Kalandra. Sofia tertawa. Kita lihat saja sih, Mas. Kalandra mesem kemudian mengangguk-angguk. Ia mengalihkan tatapannya untuk mengawasi suasana sekitar. Kamar ini terlalu sempit, ucapnya yang sudah langsung dipotong oleh Sofia. Enggak apa-apa, enggak usah ada renovasi-renovasi lagi. Nanti kan bisa langsung di kamar sebelah. Bola-balik ke kamar sebelah enggak apa-apa daripada dijebol temboknya. Makan waktu dan makan biaya enggak sedikit. Mending uangnya ditabung buat masa depan. Buat biaya sekolah anak-anak contohnya, ucap Sofia meyakinkan. Nanti aku sama mama pelan-pelan siapin kamar sebelah buat anak-anak kok. Semacam sebagian barang-barang mereka bakalan ditaruh sana. Kalau anak-anak ya tetap di sini. Pakai ranjang bayi nanti dijejer saja. Menyimak itu, Kalandra langsung tersenyum hangat sambil mengangguk-angguk paham. Jadi enggak sabar pengin cepat-cepat gendong mereka. 3 bulan lagi. Biarkan mereka lahir dengan normal. Balas Sofia sambil mengelus-elus perutnya menggunakan tangan kiri yang tidak memegang pizza. Baru saja, Kalandra juga menuntun tangan kiri Daim untuk meraba perut Sofia. Bocah itu tampak belum paham, tapi akan menyimak setiap penjelasan Kalandra. Yang mana, Daim juga akan ikut tersenyum atau bahkan tertawa di setiap Kalandra juga melakukannya. Benar-benar anak Kalandra, batin Sofia. Gimana aku mau nikah, kalau bapakku saja enggak urus aku? Sekadar peduli saja enggak, kan? Lirih Jihan yang kemudian berlinang air mata. Marah, Jihan merasakan itu. Dalam hatinya ia mengutuk perbuatan sang bapak. Perlahan ia yang awalnya berdiri berangsur duduk di kasur busa yang menjadi satu-satunya tempat duduk di sana. Karena semacam meja, di sana sungguh belum ada. Yang ada hanya tikar karakter di ruang depan, juga sebuah kasur dan lemari plastik peninggalan David. Jujur, Ibu Fatimah merasa sangat nelangsa mendengarnya. Ibu Fatimah sakit hati pada Pak Yusuf berikut istri barunya. Namun apa daya, wanita itu sadar, melawan bahkan menuntut keadilan hanya sia-sia. Malahan jika ia melakukannya, yang ada hanya buang-buang waktu, dan tentu saja menambah luka-lukanya. Ibu Fatimah sadar dirinya bukan Sofia yang begitu tahan banting. Sebab mendengar keluh kesah Jihan yang sudah dewasa karena diabaikan sang bapak saja, hatinya sudah remuk redam. Ia yang awalnya tengah mondar-mandir menimang Sepri, refleks terduduk lemas di lantai seiring tatapannya yang menjadi kosong sekaligus basah. Itu juga sih, yang akan Sepri rasakan. Kemudian walau masih merasa sangat terluka, Ibu Fatimah sengaja menoleh sekaligus menatap sang putri yang ada di hadapannya. Sebenarnya, semua yang kamu lakukan juga sudah kamu rasakan. Hanya saja, kamu masih belum juga menyadarinya, Han. Kamu merasakan sakitnya dibuang bapak, itu juga yang dulu Daim rasakan ketika David lebih memilih kamu. Itu juga yang Sepri rasakan. Menghela napas pelan,
Ibu Fatimah berangsur menghela napas pelan. Seperti halnya Mamah yang meminta Sofia menerima poligami, malah Mamah sendiri yang merasakannya. Ia berangsur melirik pedih sang putri. Di hadapannya dan hanya berjarak sekitar 1 meter, Jihan masih berlinang air mata. Datangi baik-baik bapak kamu. Biasanya memang hanya anak yang bisa mengubah orang tua. Andai bapak kamu tetap enggak mau bantu, ya sudah, biar itu jadi urusan dia sama Tuhan dia. Ucap Ibu Fatimah dan memang merasa tidak ada cara lain selain itu. Aku doakan Bapak kualat. Aku doakan Bapak juga merasakan gimana sakitnya dibuang dan beneran enggak punya apa-apa. Sumpah Jihan seiring kedua tangannya yang mengepal erat di sisi tubuh. Ibu Fatimah tak kuasa berkomentar banyak karena apa yang Jihan lakukan barusan tak ubahnya bentuk kekecewaan dari putrinya itu kepada sang bapak. Apalagi sudah tidak kurang-kurang mereka mengajak Pak Yusuf menyelesaikan masalah mereka secara baik-baik. Namun Pak Yusuf sudah dibutakan oleh cinta barunya. Mungkin nanti, ketika Pak Yusuf jatuh dan tidak punya apa-apa layaknya mereka, pria itu baru akan ingat mereka. Mbak beneran loh, ucap Widi pada Sofia yang tengah mendata ulang pesanannya. Beneran apanya? Tanya Sofia masih menyikapi sang adik dengan santai. Di sebelah meja kasir, ia malah ditinggalkan oleh Widi yang sampai keluar dari rumah makan. Suasana rumah makan sudah tidak begitu ramai, selain rumah makan yang memang sudah hampir tutup. Hanya tinggal beberapa orang di lantai bawah, sedangkan di lantai atas yang kosong, tengah dibersihkan. Widi kembali sembari membawa satu kantong berwarna merah dan tampak cukup berat. Itu apa? Tanya Sofia. Daim kriuk. Sergah Widi. Selain memamerkan isi kantong merahnya, ia juga menjelaskan bahwa semua itu merupakan produk buatan David. David merintis usaha baru dan Widi baru saja dari sana, dikontrakan dulu Sofia sempat tinggal. Lumayan mbak. Tadi aku sampai antri. Lagi lariskan semacam cireng, nugget gini. Widi juga memberi Sofia 2 bungkus untuk kakaknya itu mencicipi. Seketika aku langsung melow, tapi aku juga bahagia juga. Akhirnya, Sofia memang tersenyum, tapi ia juga berlinang air mata. Mbak, maaf. Widi menjadi merasa bersalah dan baru tahu di balik ketegaran sang kakak, ternyata David dan semua kisah mereka masih sangat sensitif untuk Sofia. Enggak apa-apa, Dia juga berhak bahagia. Malahan Mbak bersyukur banget kalau pada akhirnya, dia mau bangkit. Mbak beneran merasa lega karena pada akhirnya, dia bisa tunjukin dia bisa jadi lebih baik. Syukurlah kalau dia juga belajar dari masa lalu, ucap Sofia yang menarik sehelai tisu dari meja kasir, kemudian menggunakannya untuk menyeka air matanya. Widi hanya mampu menatap pedih sang kakak sambil kembali meminta maaf. Benar kata Mbak, alhamdulillah. Soalnya, aku juga akan seperti Mbak. Aku juga bakalan ikut seneng kalau bapaknya anak-anak belajar dari masa lalu kayak si David. Oalah itu. Memangnya dia ada ngabarin kamu? Tanggap Sofia sambil menatap prihatin sang adik. Widi langsung menggeleng. Enggak ada sama sekali, Mbak. Ya mau bagaimana lagi? Ini juga salahku, aku yang terlalu bucin ke dia. Pas bareng-bareng dan aku cukupi saja, dia enggak peduli. Apa kabar kalau sudah enggak dikasih apa-apa? Kadang kalau aku renungi, yang ada aku nangis banget. Sumpah nyesel banget kenapa dulu aku segoblok itu. Padahal harusnya aku tahu,
menyesal selalu datang terlambat. Widi menghela napas dalam. Kadang kalau lagi ingat apalagi lihat anak-anak. Ya ampun berat banget. Aku punya 3 anak. Masih kecil semuanya. 2 perempuan dan yang terakhir laki-laki. Asal kamu ikhlas. Asal kamu sudah melakukan yang terbaik, sadar enggak sadar, sebenarnya Tuhan sudah kasih balasan setimpal buat kamu, Di. Enggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Kamu disakiti Agus dan keluarganya, Tuhan langsung ganti dan kasih kamu bahagia dari hal lain, yakin Sofia sampai meraih kemudian menggenggam tangan kiri Widi yang tidak membawa nugget produk David. Sekarang kamu renungi. Usaha kamu dilancarkan, kamu dapat lebih pekerjaan setelah kamu bercerai dari Agus. Bahkan penghasilan bersih kamu jadi 3 kali lipat lebih banyak dari ketika kamu masih sama Agus, kan? Lanjut Sofia. Widi mengangguk-angguk. Alhamdulillah, Mbak, sebagian besar sengaja aku tabung buat persiapan sekolah anak-anak. Sofia mengangguk-angguk terharu bersama air matanya yang berlinang. Ia meraih punggung Widi, mendekapnya hangat dan membuat tubuh mereka tak lagi berjarak. Alhamdulillah, Di. Mbak beneran bangga ke kamu. Kamu yang dulu kerasnya melebihi batu, sekarang beneran jadi wanita kuat. Mama idaman. Dipuji begitu, Widi jadi menangis. Mbak ih, aku belum sehebat Mbak. Ia menjadi terseduh-seduh. Jangan memaksa diri kamu buat jadi orang lain, Di. Kemampuan apalagi kesuksesan seseorang kan enggak bisa disamaratakan. Kamu enggak boleh egois ke diri kamu apalagi kamu sudah sangat bekerja keras. Kalau bisa, kamu juga wajib kasih diri kamu yang sudah sangat bekerja keras, hadiah. Karena kalau bukan dimulai dari diri kamu, siapa yang akan menghargai apalagi mencintai diri kamu? Sofia masih memeluk sekaligus mengelus punggung sang adik penuh sayang. Widi kian terseduh-seduh memeluk Sofia meski kenyataan perut Sofia yang makin hari makin besar ditambah yang di dalam perut juga tidak mau diam, membuat agenda pelukan mereka penuh perjuangan.